Nah, ini merupakan saran paling kontroversial dari Bob Sadino yang mungkin banyak dikenal orang. Jika ingin sukses dalam berbisnis, kita harus jadi orang goblok. Hal ini mungkin berkebalikan dengan kebanyakan orang yang menganggap hanya orang pintar yang bisa berhasil. Ternyata jika kita belajar dari Bob Sadino, anggapan itu sama sekali nggak benar. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera, kembali lagi dengan gue Nasrul. Di video kali ini gue akan bahas mengenai Bob Sadino. Dan materi kali ini gue ambil dari buku ini, Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino. Buat kalian para pengusaha Indonesia, siapa sih yang nggak kenal beliau? Seorang pengusaha sukses kelahiran 9 Maret 1933. Sayang sekali beliau telah meninggalkan kita pada tahun 2015 kemarin, di usianya yang ke-81 tahun. Meskipun beliau udah nggak bersama kita lagi, tapi ajaran-ajaran beliau tentang bagaimana caranya memulai sebuah bisnis masih tetap banyak dijadikan pegangan oleh kita semua. Nasihat yang paling terkenal mungkin tentang kalau mau sukses kita harus jadi orang goblok. Sepintas mungkin kita bingung apa maksudnya, tapi kalau mendengarkan penjelasannya pasti akan mengerti poin yang ingin disampaikan seperti apa. Nah, isi video kali ini cocok banget buat kalian yang ingin punya usaha atau mungkin kalian udah mulai usaha kecil-kecilan. Agak panjang memang videonya, tapi isinya bermanfaat banget. Nggak perlulah kita belajar dari orang sukses di Amerika sana, karena di Indonesia juga banyak orang sukses. Jadi gue cuma minta 10-15 menit aja untuk kita sama-sama belajar bagaimana caranya sukses menjalankan bisnis ala Bob Sadino. Ada 15 poin yang akan gue sampaikan di sini. Kalau kalian penasaran pengen tahu isinya apa aja, detailnya bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Oke, sebelumnya di channel ini gue akan banyak membahas buku dan tips menarik seputar pengembangan diri. Jadi buat kalian yang nggak ada waktu buat baca buku, subscribe aja dulu, karena setiap minggu gue akan bikin konten yang menarik yang pastinya berguna buat kalian semua. Oke, menurut Bob Sadino, terkadang penghalang kesuksesan itu bukan datang dari luar diri kita, atau bukan karena faktor luar, melainkan tumbuh secara nggak kita sadari dari dalam diri kita. Akibatnya banyak orang yang menyerah sebelum mencoba mulai melakukan sesuatu. Hal ini disebabkan oleh adanya mind blocking. Jadi pikiran kita lah yang sebenarnya jadi penghalang untuk mulai bisnis. Banyak orang yang menganggap untuk melakukan bisnis dibutuhkan bakat atau turunan dari orang tua. Wajar dia sukses karena bapaknya begini, ibunya begitu. Bakatnya pasti menurun ke anaknya. Kalau ada teman yang nanya, "Bro, kok kamu nggak buka usaha sendiri?" Banyak orang yang menjawab, saya mah nggak punya bakat dagang. Bapak saya cuma pegawai negeri biasa. Ibu saya hanya ibu rumah tangga." Nah, kalau sebelum memulai sesuatu aja kita udah mencap diri kita seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa sukses. Bob Sadino juga mengatakan tubuh kita hanya menjalankan perintah yang terekam dalam otak kita. Jika kita yakin akan gagal atau nggak yakin akan berhasil, maka kita akan gagal. Sebaliknya jika kita merasa yakin bisa berhasil, maka tubuh kita akan mencari jalan untuk meraih keberhasilan tersebut. Kemudian Bob Sadino juga nggak melarang seorang bekerja untuk orang lain, atau sebagai karyawan terlebih dahulu. Karena itu juga yang beliau lakukan pada saat masih muda. Beliau bekerja mulai dari usia 19 sampai 33 tahun. Jadi total 14 tahun beliau bekerja untuk orang lain. Nggak hanya di dalam negeri, beberapa tahun bahkan sempat merantau ke Belanda dan Jerman. Karena beliau bekerja di sebuah perusahaan pelayaran dan ekspedisi yang mengharuskan untuk tinggal di luar negeri. Selama 14 tahun bekerja sebagai karyawan, Bob Sadino bisa menyimpulkan bahwa menjadi karyawan itu nggak enak. Meskipun pada saat bekerja di luar negeri, gaji yang diterimanya termasuk besar. Tapi katanya beliau sering stres terhadap tekanan pekerjaan dan juga atasannya. Jadi selama bekerja merasa lebih banyak susahnya daripada senangnya. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Jakarta bersama istrinya. Pada usia ke-33 tahun, setelah pulang ke Jakarta bukan berarti hidupnya terjamin. Karena awalnya masih belum tahu mau melakukan apa. Untuk beberapa saat, bahkan beliau pernah menggunakan mobilnya sebagai taksi gelap. Akan tapi pada suatu hari mobil tersebut mengalami kecelakaan parah sehingga nggak bisa dipakai lagi. Mau dibenerin juga nggak punya uang banyak waktu itu. Akhirnya beliau juga sempat menjadi buruh bangunan selama 1 tahun. Sementara istrinya hanya mencari ikan di rawa-rawa untuk kehidupan sehari-hari. Andaikan Bob Sadino menyerah saat itu dan memilih kembali bekerja sebagai karyawan, mungkin kita nggak akan mengenal namanya. Akan tapi beliau terlanjur percaya dengan mimpinya dan merasa yakin dengan jalan hidup yang dipilihnya. Dan istrinya pun juga ikut mendukung. Makanya mereka bisa bertahan meskipun dalam keadaan sulit. Hingga akhirnya datanglah sebuah bantuan. Bob Sadino paham betul apa yang menimpanya saat itu merupakan salah satu resiko atas keputusan untuk berhenti bekerja dan pulang ke Jakarta. Beliau juga paham bahwa mustahil bagi seseorang yang ingin berhasil tapi nggak mau ambil resiko. Nah, pada saat beliau berada dalam kondisi terpuruk, beruntung ada teman yang menghubunginya dan menyarankan Bob Sadino untuk memulai bisnis ternak ayam. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya beliau mengiyakan saran dari temannya itu, dengan menerima bantuan 50 ekor bibit ayam. Dan ini merupakan salah satu titik balik yang penting atau turning point dalam sejarah bisnis Bob Sadino. Salah satu nasihat dari beliau adalah tetaplah menjaga silaturahmi.
Nah, ini merupakan saran paling kontroversial dari Bob Sadino yang mungkin banyak dikenal orang. Jika ingin sukses dalam berbisnis, kita harus jadi orang goblok. Hal ini mungkin berkebalikan dengan kebanyakan orang yang menganggap hanya orang pintar yang bisa berhasil. Ternyata jika kita belajar dari Bob Sadino, anggapan itu sama sekali nggak benar. Menurut beliau, justru orang pintar biasanya terlalu berhati-hati dalam memulai bisnis. Kemudian terlalu banyak berpikir, pertimbangan, membuat rencana. Sehingga banyak orang berpikir nggak gampang untuk memulai sebuah usaha. Tapi sebaliknya, orang goblok nggak pernah terlalu pusing untuk melangkah. Yang penting lakuin dulu. Kalau mentok, baru dipikirin. Kemudian orang goblok juga selalu merasa dirinya membutuhkan saran dari orang lain. Dan mau terus belajar tentang bidang yang ditekuni. Ibarat gelas yang berisi air, pada saat bertemu dengan seseorang, beliau selalu mengosongkan gelasnya. Karena beliau ingin belajar dari orang lain. Kalau gelas kita udah penuh, kita nggak mungkin bisa mempelajari sesuatu dari orang lain. Itu biasanya hanya perasaan gengsi dari orang yang merasa udah pintar dan nggak mau belajar dari orang lain. Tapi Bob Sadino berbeda. Beliau selalu menganggap dirinya bodoh, nggak tahu apa-apa. Dengan begitu, beliau bisa banyak belajar dan memperoleh informasi. Kemudian beliau juga beranggapan bahwa orang goblok lebih mudah jadi pengusaha, karena mereka nggak dididik untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya dapat nilai bagus, lulus sekolah, mendapatkan ijazah, agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Orang-orang pintar kan kebanyakan begitu, dididik oleh orang tua supaya bisa dapat pekerjaan. Sedangkan orang-orang bodoh, mereka cari kerja aja sulit, karena kalah dengan orang-orang yang pintar. Akhirnya mereka yang bodoh ini berjuang untuk mendapatkan uang agar bisa membayar pelamar kerja, yaitu orang-orang pintar tadi. Dan ini nggak hanya berlaku di Indonesia, bahkan di dunia. Banyak para pengusaha sukses yang nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, nggak lulus kuliah, dan seterusnya. Salah satu kelebihan orang goblok adalah mereka nggak berpikir panjang. Mereka nggak mau pusing mikirin apa yang terjadi jika mereka gagal. Mereka juga nggak mau mikirin resiko-resiko di hadapan mereka. Yang penting jalan aja dulu, modal nekat. Inilah yang membuat orang goblok lebih kaya pengalaman daripada orang pintar. Lalu nasihat berikutnya dari Bob Sadino adalah jangan mau dibuat pusing dengan rencana. Ya, ini juga salah satu nasihat yang nyeleneh dari beliau. Karena pada umumnya sebelum memulai sesuatu, seseorang akan membuat rencana terlebih dahulu. Tapi hal tersebut dibuktikan oleh Bob Sadino dengan bisnis yang dijalaninya nyaris tanpa rencana. Tapi kita harus tahu apa maksud beliau mengatakan seperti itu. Jangan ditelan mentah-mentah, lalu kita anggap semua bisnis nggak perlu rencana. Nah, jadi yang beliau maksud nggak usah pusing mikirin rencana di sini adalah untuk mereka yang masih baru memulai usaha. Jadi pada saat bisnis kita masih kecil, yang paling penting adalah jalani dulu. Nggak usah kebanyakan rencana, karena nanti malah nggak jalan-jalan. Ditambah lagi pada saat memulai bisnis, kita harus lebih fleksibel. Jangan terlalu saklek mengikuti rencana. Karena di awal pasti akan menghadapi banyak masalah di luar dugaan. Kemudian menurut Bob Sadino, pada saat memulai bisnis, buatlah organisasi yang sederhana. Beliau menyebutkan salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula dalam berbisnis adalah membentuk organisasi yang terlalu rumit. Bahkan sebelum bisnisnya berjalan. Ada direktur utama, wakil direktur, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, supervisor, dan seterusnya. Padahal salah satu letak kesuksesan dalam berbisnis adalah membuatnya tetap simple, sederhana. Buat apa membuat organisasi yang besar tapi kenyataannya nggak banyak yang bisa dikerjakan? Jadi nasihat dari Bob Sadino adalah buatlah organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu seiring dengan perkembangan perusahaan, maka organisasi tersebut akan mengalami penyesuaian dengan sendirinya. Jangan terlalu berpegangan pada teori yang udah ada, bahwa dalam sebuah perusahaan harus ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa salah satu penyebab bisnis berhenti di tengah jalan adalah karena pecah kongsi antar pemilik. Ini udah sering banget terjadi. Dua orang atau lebih membangun bisnis bersama, lalu saat bisnis sudah berjalan, terjadi perselisihan yang menyebabkan bisnis bubar. Bob Sadino juga pernah mengalami hal tersebut. Makanya beliau nggak menggunakan sistem seperti itu lagi. Kalau bisa dilakukan sendiri, kenapa harus berdua? Memang nggak semua partner bisnis mengalami kegagalan. Ada juga yang berhasil. Biasanya hanya untuk mereka yang bisa saling menutupi kelemahan satu sama lain. Kalau kita hanya pandai produksi tapi nggak ngerti mengenai pemasaran, kita bisa cari partner yang paham mengenai pemasaran. Kalau bisa saling menutupi kelemahan, maka kemungkinan untuk bisa sukses akan lebih besar. Kemudian salah satu pesan dari Bob Sadino kepada kita semua adalah jangan mau seumur hidup menjadi karyawan. Nggak apa-apa kita bekerja di perusahaan orang lain, supaya kita tahu juga rasanya jadi karyawan seperti apa. Dan kelak jika kita mempunyai karyawan, kita akan tahu bagaimana cara mengelola karyawan. Kalau kita bekerja di perusahaan besar, kita jadi tahu bagaimana sistem perusahaan berjalan. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan besar. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan kecil, kita juga bisa belajar untuk membangun mimpi dan cara mewujudkan mimpi tersebut. Jadi selalu ada yang bisa dipelajari dari sebuah perusahaan. Ada 5 alasan mengapa sebaiknya nggak menjadi karyawan seumur hidup. Yang pertama adalah karena kita bisa terjebak dalam zona nyaman.
Perasaan aman karena setiap bulan mendapatkan gaji. Dan hal itu bisa membuat otak manusia malas berkembang. Karena udah merasa hidup enak. Tanpa disadari, tahu-tahu kita udah menua, nggak sekuat dulu waktu masih muda. Sehingga semakin sulit untuk berubah. Kemudian alasan kedua, entah disadari atau enggak, perusahaan punya kuasa untuk memberhentikan kita sewaktu-waktu. Apalagi di situasi seperti sekarang. Nggak ada yang bisa menjamin kita bakal bisa terus bekerja. Lalu alasan ketiga, seberapapun kita bekerja keras, gaji yang kita terima selalu lebih kecil dari atasan kita. Yang lebih menyebalkan, kalau atasan kita hanya sibuk memerintah tanpa turun langsung membantu pekerjaan misalnya. Saat kita bersusah payah meningkatkan keuntungan perusahaan, bonus dan pendapatan kita pasti nggak sebesar atasan kita. Kemudian alasan keempat, pada saat kita bekerja di perusahaan orang lain, kita harus sadar bahwa kita sebenarnya bekerja keras untuk membangun mimpi orang lain. Kenapa kita nggak bangun mimpi kita sendiri? Kemudian alasan terakhir, kita akan kehilangan banyak waktu yang kita miliki. Misalnya, kerja tiap hari dari pagi sampai malam, banyak lembur. Belum lagi kadang di hari libur masih harus mikirin kerjaan. Jadi, waktu kita habis buat orang lain. Sangat sedikit waktu untuk keluarga atau orang terdekat kita. Pesan dari Bob Sadino, kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, maka jadi entrepreneur adalah jawabannya. Kemudian ini adalah salah satu nasihat paling berharga dari Bob Sadino, bahwa untuk sukses dalam berbisnis, sebaiknya kita memilih bidang yang menjadi hobi kita, atau bidang yang kita sukai dan kita kuasai. Jangan sampai kita membangun bisnis hanya karena ikut-ikutan. Misalnya, kita punya teman sukses bikin warung kopi, lalu kita merasa ingin buka warung kopi. Padahal, minat dan bakat masing-masing orang itu berbeda. Jadi, apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. Kalau kita melakukan bisnis di bidang yang kita kuasai, maka kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari bidang tersebut. Jadi bisa banyak menghemat waktu kita. Salah satu kunci keberhasilan seorang pengusaha adalah mau terus belajar, baik belajar sendiri maupun belajar dari orang lain. Itu juga yang dilakukan oleh Bob Sadino. Pada saat mengawali bisnis, beliau banyak belajar dari orang lain. Karena pada zaman itu belum ada YouTube, belajarnya secara langsung pada orang yang lebih dulu sukses. Kemudian setelah beliau dapat merasakan kesuksesan, beliau juga nggak pelit ilmu, dan selalu membagikannya kepada orang lain. Beliau juga sering menghadiri seminar-seminar pengusaha hanya untuk membagikan ilmunya. Ini juga salah satu kebiasaan Bob Sadino, yaitu membaca buku. Jadi selain belajar dari orang lain, beliau juga banyak belajar dari buku. Bahkan belajar berternak ayam pun awalnya dari buku. Karena pada kenyataannya nggak mudah untuk bisa belajar secara langsung kepada orang sukses yang kita kenal. Maka satu-satunya cara untuk belajar sendiri adalah dengan membaca buku. Untuk anak zaman sekarang mungkin bisa juga melalui video seperti ini. Yang penting kita harus terus belajar. Nasihat dari Bob Sadino adalah membaca dan terus membaca. Nanti kita akan mengerti sendiri bagaimana caranya meraih kesuksesan. Kemudian nasihat terakhir dari beliau adalah jangan lupa untuk banyak memberi dan banyak menerima. Di luar sana banyak sekali para pengusaha yang pelit atau perhitungan. Gaji karyawan ditawar sekecil-kecilnya. Lalu pada saat membeli bahan baku dari supplier, pengennya dapat harga semurah mungkin. Tapi giliran menentukan harga, ambil untung sebesar-besarnya. Lalu kalau ada orang ingin belajar, dibilang, maaf, itu rahasia perusahaan. Nah, menanggapi orang yang seperti ini, Bob Sadino mengatakan bahwa hidup ini harus diwarnai dengan saling memberi. Beliau juga percaya semakin banyak kita memberi, maka kita pun akan banyak menerima. Nah, pola pikir seperti ini adalah pola pikir seorang giver yang sukses, yang pernah gue bahas juga di video sebelumnya. Kalau di antara kalian ada yang belum nonton, linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi, terlepas dari usaha kita lancar atau enggak, kita harus selalu bersedia untuk memberi kepada orang lain. Oke, itu dia beberapa nasihat dari Bob Sadino yang semuanya penting untuk kita ketahui. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian tekan tombol like dan share juga ke teman-teman kalian. Kalau ada kritik dan saran atau mungkin request, boleh silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, mata.